Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk anakku semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bertatap muka lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita melanjutkan materi berikutnya, perlu kita ingat kembali bahwa untuk materi pada pertemuan kedua, anak-anakku telah mempelajari kebahasaan dalam struktur teks laporan percobaan, yang dimana dalam kebahasaan ada sinonim dan antonim, ada kata hubung, ada kalimat pasif aktif, dan ada kata tugas atau konjungsi. Dan untuk berikutnya, untuk pertemuan ketiga, kita akan mempelajari tentang struktur teks laporan. Dan sebelum kita akan memahami lebih lanjut tentang struktur teks laporan, perlu saya ingatkan kembali bahwa dalam pembelajaran daring juga tentunya yang perlu kalian ingat adalah tetap dalam protokol kesehatan. Tentunya kesehatanlah yang paling utama. Anak-anakku yang saya banggakan, dan kali ini kalian akan kita ajak untuk memahami sebuah teks laporan percobaan. Tentunya di sini materinya tentang struktur teks laporan percobaan. Adapun tujuan dalam pembelajaran ini, nanti kalian diharapkan dapat menelaah struktur teks laporan percobaan. Yang berikutnya dalam struktur teks laporan percobaan, ini ada pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, hasil penelitian atau simpulan. Yang berikutnya dalam pendahuluan tadi disebutkan ada latar belakang, bahwa dalam latar belakang apa sebenarnya yang nanti akan kalian sampaikan atau kalian tuliskan. Maka dalam latar belakang adalah masalah yang dituliskan atau batasan atau definisi umum tentang tema yang Anda pilih. Dalam tujuan yang dituliskan tentang hal atau sesuatu yang akan dicapai. Yang berikutnya rumusan masalah. Di sini yang dituliskan tentang pembatasan ruang lingkup masalah penelitian, dalam arti bahwa dalam sebuah laporan percobaan, kalau Bapak berikan contoh, misalkan kalian akan menelaah atau membuat sebuah laporan tentang perkembangan dan pertumbuhan kacang hijau, tentunya di sini yang dituliskan bukan tentang pertumbuhan secara umum, tapi langsung spesifik ke tentang pertumbuhan kacang hijau. Yang berikutnya manfaat atau manfaat pengamatan dalam laporan percobaan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan dan kemampuan berpikir mengenai penerapan teori atau ilmu yang telah didapat. Saya berikan contoh dalam sebuah pendahuluan. Di sini saya berikan contoh judul kemungkinan sudah pernah kalian lakukan dalam uji coba pengamatan di materi biologi tentang perkembangan dan pertumbuhan kacang hijau. Kalau di SMP belum, kemungkinan di SD pernah, karena ini suatu materi yang sederhana yang bisa dilakukan oleh anak-anak tingkat SD maupun tingkat SMP dalam materi biologi. Saya berikan contoh, judulnya tentang perkembangan dan pertumbuhan kacang hijau. Latar belakang yang nanti bisa kalian paparkan atau kalian deskripsikan dalam bagian latar belakang. Pertumbuhan adalah aktivitas kehidupan yang tidak bisa dipisahkan karena prosesnya berjalan bersamaan. Pertumbuhan diartikan sebagai suatu proses pertambahan ukuran atau volume serta jumlah sel secara irreversibel atau tidak bisa kembali ke bentuk semula. Di sini dijelaskan bahwa pertumbuhan secara umum, bukan langsung ke penjelasan tentang pertumbuhan kacang hijau. Yang berikutnya tujuan, saya berikan penjelasan sini. Tujuan teks dari teks laporan percobaan adalah untuk memberikan informasi kepada orang lain mengenai hasil percobaan yang telah dibuat. Anak-anakku, selanjutnya saya berikan dalam perkembangan pertumbuhan kacang hijau.
Tujuannya sini untuk mengamati dan mempelajari pertumbuhan kacang hijau berdasarkan faktor intensitas cahaya yang berbeda. Contohnya dalam sebuah tujuan di sini berarti kalian sudah mencoba atau melakukan untuk penanaman kacang hijau. Tentunya kalau dalam pembelajaran biologi ada dua cara, tanaman yang taruh di ruangan yang mendapat cahaya dan tanaman yang tidak mendapat cahaya, sehingga di situ ada prosesnya. Yang selanjutnya untuk rumusan masalah, contohnya sini bahwa rumusan masalah di sini dituangkan dalam bentuk-bentuk kalimat tanya, kalimat yang memberikan batasan dari permasalahan yang kalian pilih atau permasalahan yang nanti akan kalian uji cobakan. Dalam rumusan masalah sini bentuknya adalah kalimat tanya. Kenapa kalimat tanya? Karena nanti akan diuraikan atau dijawab dalam bagian pembahasan. Saya berikan contoh sini untuk rumusan masalahnya adalah apakah cahaya berpengaruh terhadap pertumbuhan kecambah, dalam arti kecambah ini kacang hijau. Yang berikutnya, mana yang lebih cepat tumbuh atau lebih cepat tinggi kecambah di tempat terang, dalam ruangan atau tempat gelap. Yang berikutnya saya berikan contoh dalam manfaat dari penelitian. Tentunya di sini manfaat penelitian di sini adalah manfaat dari kalian melakukan percobaan ini nanti memiliki manfaat apa? Ini setelah kalian membuat sebuah percobaan sehingga kalian bisa merumuskan. Yang pertama di sini saya berikan gambaran bahwa manfaat dalam penelitian itu mengetahui efek dari sinar matahari terhadap tumbuhan, baik efek positif maupun negatif. Dan yang kedua, mengetahui kondisi pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau. Yang berikutnya pada bagian berikutnya adalah landasan teori. Dalam sebuah laporan, ini landasan teori bisa dicantumkan tersendiri atau nanti bisa dituangkan dalam bagian latar belakang. Tapi pada umumnya sebuah struktur teks laporan, landasan teori akan berdiri sendiri. Karena landasan teori sini merupakan suatu kajian keilmuan yang kalian gunakan sebagai dasar atau sebagai pendapat orang yang sudah diakui kebenarannya yang dituangkan dalam sebuah buku, sehingga dasar teori ini diambilkan dari buku atau literatur yang kalian gunakan untuk acuan dalam menulis teks laporan percobaan. Saya berikan contoh sini dalam landasan teori. Ya. Maka penjelasannya, landasan teori umumnya bersifat dasar keilmuan atau teori yang mendukung percobaan atau penelitian yang dilakukan peneliti. Misalnya di sini saya berikan contoh sama dengan tema yang kalian pilih, yaitu tentang pertumbuhan kecambah. Berarti kalian mencari dasar-dasar keilmuan atau ilmu yang mendasari, yang menjelaskan tentang pertumbuhan dan yang menjelaskan tentang pertumbuhan kecambah. Ini yang dinamakan dasar teori. Yang berikutnya hipotesis. Dalam suatu percobaan tentunya di sini ada hipotesis. Hipotesis kalau kalian kemungkinan ada yang telah membaca di internet atau sumber lain bisa mengatakan praduga sebelumnya, yaitu pendapat sebelumnya, itu sama dengan hipotesis. Atau disebut dengan hipotesis adalah anggapan dasar, adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan. Berarti kalau kalian membuat sebuah laporan percobaan, kalian sudah punya asumsi atau pendapat, ya, dan pendapat ini belum tentu benar. Setelah kalian membuktikan, bisa mengatakan bahwa hipotesis kalian benar atau salah berdasarkan dengan fakta atau bukti dalam penelitian atau percobaan. Yang berikutnya dalam sebuah teks laporan percobaan adalah metodologi penelitian.
Secara umum dalam struktur teks laporan ada bagian yang ketiga dinamakan metodologi penelitian. Ya, ini bisa dituliskan dengan metodologi penelitian atau kalian dalam teks laporan percobaan langsung dituliskan alat, bahan, dan langkah-langkah atau prosedur. Nanti Bapak jelaskan pada bagian berikutnya, ini akan ada materi yang berkaitan dengan metodologi penelitian. Yang selanjutnya hasil penelitian. Dalam hasil penelitian ini berisi data hasil pengamatan yang umumnya dituangkan dalam bentuk tabel dan pembahasan hasil percobaan yang disesuaikan hasil eksperimen dan teori. Dalam hasil penelitian, karena dalam hasil penelitian ini harus sesuai dengan apa yang kalian temukan, apa yang kalian lakukan, atau apa yang kalian dapatkan sewaktu kalian melakukan percobaan, sehingga apakah nanti percobaan itu berhasil dan tidak harus dituangkan dalam hasil penelitian, karena dalam penelitian sifatnya harus objektif. Baik, yang berikutnya kesimpulan. Dalam sebuah kesimpulan ini berisi penegasan konsep hasil percobaan secara singkat dan sesuai dengan tujuan percobaan dengan berlandaskan hasil percobaan sebelumnya. Maka dalam membuat kesimpulan ini adalah pendapat seorang penulis yang disimpulkan melalui dari hasil percobaan dalam bagian pembahasan, sehingga kalian tuliskan kembali untuk penegasan tentang apa yang telah kalian lakukan atau kalian uji cobakan. Anak-anakku, sebelum kalian nanti saya berikan sebuah tugas atau tentang materi struktur, maka nanti perlu saya simpulkan bahwa dalam sebuah struktur teks laporan percobaan yang sederhana, pada prinsipnya yang pertama adalah kalian menuliskan judul, yang kedua kalian menuliskan tujuan, yang ketiga kalian menuliskan alat, bahan, dan langkah-langkahnya, dan yang ketiga hasil percobaan, dan yang keempat kesimpulan. Nah, misalkan ada pertanyaan, apakah boleh Pak kita dalam membuat sebuah teks laporan percobaan menggunakan struktur yang dituangkan atau dituliskan pada awal? Ya, ini bisa saja dituliskan yaitu sesuai dengan pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, hipotesis, yaitu itu yang pada umumnya dilakukan. Tetapi kalian di sini kalian bisa menggunakan yang sederhana seperti yang Bapak simpulkan tadi, bahwa dalam teks laporan uji coba saya simpulkan kembali, saya tegaskan kembali bahwa kalian strukturnya yang pertama kalian perhatikan, tuliskan sebuah judul dulu, kemudian tujuan, yang berikutnya langkah-langkah dan prosedur, dan yang keempat tentang hasil percobaan, dan yang keempat kesimpulan. Demikian untuk sekilas untuk pembahasan materi. Sebelum saya akhiri, perlu kalian lakukan nanti, kalian lihat untuk tugas, yaitu pertama adalah amati teks laporan. Nanti kalian bisa melihat praktikum jaringan film di buku Bahasa Indonesia kelas 9 edisi revisi Kemendikbud 2019 pada halaman 17-20. Ini kalau kalian belum bisa pinjam buku ke sekolah, kalian bisa untuk mencari di internet. Ya, kalau misalkan di internet kalian kendalanya tidak ada paket, kalian bisa mencari di sumber lain buku yang ada. Yang berikutnya nanti kalian bisa mengerjakan sesuai dengan tabel atau format yang nanti Bapak sediakan atau kita sajikan. Dan demikian, kurang lebihnya Bapak mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.